Ya. Tepuk Islam, Tuhanmu belum jangan. Tepuk dulu. Iya. Tepuk Islam, Tuhanmu Allah, nabimu Muhammad, nabimu Muhammad, kitabmu Al-Quran, kiblatmu Ka'bah, kiblatmu Ka'bah. Oke. Musuhmu setan. Musuh kita setan. Karena dalam Al-Quran ada innahu aduwwum mubin, ya. Dia itu adalah musuh yang nyata, setan itu, walaupun tidak kelihatan. Tapi dia musuh. Dan dia sudah menyatakan bahwa musuh saya adalah manusia. Saya akan goda manusia semuanya. Ya. Jadi setan itu menyatakan perang dengan manusia. Tapi kata Allah bahwa setan itu sebenarnya lemah. Ya. Itu di surat 14 ayat 22. Setan sendiri bilang sebenarnya saya itu lemah. Itu. Ya, surat 14 ya, surat Ibrahim ayat 22. Dan dia nanti, setan itu akan berpidato di akhirat setelah manusia kumpul di alam mahsyar. Pidatonya itu. Jadi teks pidatonya setan itu surat 14 ayat 22. Jadi nanti setan akan pidato. Antara lain isinya saya itu lemah. Saya sih nggak bisa apa-apa sebenarnya. Itu, ya, ya, manusianya aja. Itu antara lain. Jadi jangan nyalahin saya. Gitu. Saya itu lemah. Sebenarnya gitu. Itu surat 14 ayat 22. Teks pidato setan yang akan disampaikan oleh setan nanti di alam mahsyar. Teksnya sudah dibocorin sama Allah. Ini teks akan dibaca oleh setan nih. Gitu. Ya, jadi kalau ingin Bapak tahu teksnya setan berpidato nanti ada di surat 14 ayat 22. Surat Ibrahim. Ya, nanti Ibu tinggal aja ya, tinggal ingat-ingat aja itu, bener nggak gitu. Ya udah nanti. Ya, oke. Nih. Oke, satu lagi ya. Tepuk nama-nama surat. Pertama, Al-Fatihah. Kedua, Al-Baqarah. Ketiga, keempat, kelima, tepuk dulu, jangan dijawab dulu. Tunggu. Ya, tepuk nama-nama surat. Keenam, Al-An'am. Ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, Yunus. Ke-11, ya, ke-11 surat Hud. Dia pakai surat ya supaya enak ya. Ke-11 surat Hud. 12 Susub. 13 Ar-Ra'd. 13 Ar-Ra'd. 13 Ar-Ra'd. 13 Ar-Ra'd. 36 Yasin. Surat 36 itu surat Yasin. Ya, surat 36 Yasin. Ya. Ada ya. Ya. Al-Kahfi. Anas. Baik, kita lanjutkan ke halaman 18. Buku 4 halaman 18, yaitu harus jelas qalqalah. Ya.
Qalqalah itu hurufnya adalah ada berapa Ibu? Baju di toko. Ya. Ya, baju di toko. Baju di toko. Ya. Ba, ya, ba. Kemudian ja. Baju dal di toko. Ya, toko. Di toko. Jadi baju di toko. Ini huruf qalqalah nih. Jadi kalau Bapak ingat baju di toko, atau jangan asal baju di lemari aja nih. Baju di toko. Jangan di pasar lagi, baju di pasar lain. Huruf qalqalah, baju di pasar ya pasti salah. Di toko. Dulu qaf, ta, ba, jim, dal. Dulu nih, ya. Kut, bu, jadin. Dulu begini. Kut, bu, jadin. Ini juga sama. Ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Sekarang dimudahkan. Baju di toko. Ya, cari yang mudah aja lah. Baju di toko. Kalau kut, bu, jadin susah ya. Kut, bu, jadin. Baju di toko. Dan huruf ini yang 5 ini, kalau dia mati, kalau dia mati atau dia dimatikan, itu jadi qalqalah. Kalau tidak mati enggak, berarti baju di tok, enggak qalqalah dia. Kalau dia mati, jadi syaratnya mati atau dimatikan. Ya di tengah atau di mana saja. Kalau dia mati di mana saja, jadi qalqalah. Ya. Kalau dia mati, ya, atau hidup tapi dimatikan, pasti terakhir dia. Kalau hidup tapi dimatikan, pasti hurufnya terakhir tuh. Banyak kul huwallahu ahadun. Kita berhenti ahad. Itu kan tulisannya ahadun. Tapi dimatikan jadi ahad. Jadi huruf qalqalah itu jadi qalqalahnya kalau mati atau dimatikan. Mari kita baca di halaman 18 buku 4. Ab wa abqa tubdu hasibtum. Lanjutkan. Aj yaj tuj waj ya. Maaf. Muqtahimun. Terus ya aj jadi khalaqna ya ajrun ghairu mamnunin. Lanjut. Ila yaum yub. Terus fiji. Lanjut. 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 Lanjut.
Lanjut. Fawasata. Lanjut. Uqbah. Lanjut. Waqad. Lanjut. Lam. Jadi kal-kala itu harus benar-benar kal-kalahkan ya, benar-benar terdengar, harus jelas terdengar kal-kalahnya. Jadi ab, yaj, tad, ya, ak, aj harus jelas. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad pasti salah. Jadi kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi jelas ya. Umpamanya di surat pendek. Tabbat yada abi lahabi wa tab, harus be. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Harus jelas qalqalahnya. Kalau tabat yada abi labi wa tabma agna numaluhu wa makasab, ya qalqalahnya enggak kelihatan ya. Ya. Paling juga nanti itu didengerin sama malaikat Jibril lagi ngapain tuh ya. Ya, ya. Kedua dari bawah. Ya. Ada yang jam'an. Itu kan pendek ya. Kalau terus yang kedua yang uqobaha panjang. Ya, betul. Karena dia bukan tanwin. Yang jam'annya pendek. Yang pertama jam'an Ibu. Di sini nah, Ibu nanti ketemu jawabannya sebentar. Ketemu nanti di buku 4. Di buku 4 Ibu ketemu insyaallah. Sebentar. Buku 4 apa 5 ya? Sebentar. Di buku 5 halaman 8. Nanti ketemu Bu. Sekarang sih jam'an saja, pendek aja. Ya, nanti ketemu di buku 5 halaman 8. Abadan dibaca abada. Sabar sebentar ya. Ya. Ya, jadi ini apa namanya, tangganya memang rapi banget Iqra ini. Ya. Oke, jadi Ibu tetap ini dibacanya jam'an ya. Ya, jam'an. Oke, kita lanjut dulu ke halaman 20 coba. Silakan. Terus ghalabat. Ini ghalabat sering disebut apa, huruf apa ini? Hamas. Hamas itu sebenarnya Ibu, hamasnya hamas tidak pakai ceh begitu. Aj bukan. Coba ta. Enggak, ta. Sebentar. Bukan ha, ta. Huruf ta. Ini. Ibu ta. Ya, ta. Coba ta. Bukan ha, ta. Coba at. Kembali ke huruf aslinya at. Ta. Ghalabat. Ta. Ghalabat. Wa ma malakat.
Malakat. Malakat. Bukan malakat, bukan. Jadi ta, kembali ke huruf aslinya ta. Coba ta. Ta. Malakat. Ghalabat. 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 Malakat. Malakat. Nah, itu ta. Itu hamusnya bukan ceh begitu, bukan. Fatarat. Bukan fatarat, bukan. Masalah fatarat, bukan fatarat. Fatarat. Kuwirat. 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 Fatarat. Atqalaha. Atqalaha. Nah, kita lanjutkan. Ya. Baris berikutnya, coba. Ya. If. Kalau saya jadi if. Miss. If. Ya, ini memang hampir sama dengan suara sin hampir ya. Padahal jauh. Padahal jauh. If, coba. Misqala. Musna. Wasulasa. 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 Yuh. Sinu. Na. Hu. Wa. Yuh. Yi. Wa. Yu. Mi. Tu. Akh. Akhladahu. Akhladahu. Yakhtafu. Absarahum. Iz. Ya, zal itu iz. Kalau yang giginya nggak ada depannya susah itu. Ya, iz coba. Iz. Bi iznihi. Idhum. Alaiha. Qu'udun. Ardun. Wa arsala. Wa arsala alaihim tayran rizqan wa khalaqnakum azwajan pakai sod al. Kalau dhad mati al afan yazharu al. Nah, kau itu punya suara kelembutan al. Maghfiratun. Afidatun. Ahlika. Alqa. Nah, itu apa huruf do? Huruf do itu salah satu huruf yang tidak ada temannya. Do. Ya, do. Ya, do. Do. Coba do. Bukan do tapi ya do. 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 Pak Iding coba do. Do. Nggak kelihatan mulutnya, Pak. Do. Waladhdallin. Do. Adhafan. Oke, itu makhorijul huruf di halaman 20-21. Ya, halaman 20-21.
Kalau za tebal za. Kalau ja ala Allah, jarum. Tapi orang Arab suka bilangnya ja. Agak ja. Ya yaj'aluna yaj'al. Oke, itu ja ya. Coba ja'alallah. Oke, itu halaman di berikutnya adalah halaman 23. Membedakan hamzah mati, ain mati, kaf mati, qaf mati. Ya ta ta dengan ta. Ya. Itu membedakan hamzah mati, ain mati, kaf mati. Ya. Sin sama shot itu kan di tengahnya agak sama juga bahasanya. Kalau sod itu yang bergerak bibir bawah. So. Coba a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sya, sa. Nah, sa. Bukan mulutnya monyong, nggak monyong. Sa, do, bukan bukan do, coba to, bukan to Pak, bukan to ya, ayang to bukan to, sirapa, to, za, tengah-tengah lari ya, pegang aja nih ya, pegang, ga, tenggorokan, ga, pegang, ga, nggak gitu sih sebenarnya sih, gitu, ga, tapi di sini ya terasa nggak getarannya, ga, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya, itu ya. Itu apa namanya, keluarnya huruf. Nah, sekarang bagaimana kalau hamzah itu mati? Nah, di halaman 23 hamzah mati tak. Kalau ain mati ta. Kalau kaf mati tak. Karena kaf itu asalnya ka. Ada suara hamasnya ka. Coba ka. Nanti yang panggilnya sama suaminya kakak, biasanya kakak, sekarang kakak. Ada suara hamzah kakak gitu. Ya, kakak. Ada hamzah. Habis belajar dari sini nanti manggil kakak yang biasanya kakak, sekarang kakak. Wah, nyentri kakak. Ada hamzah. Gitu-gitu amat sih kata suaminya. Ada hamasnya loh bang, kakak. Ya kakak, coba ka, ko. Kalau ko tuh di ujung lidah sekali, ko, pangkal lidah ko, ka, Nah, itu ko dan ka. Ini coba tak, taka. Coba Pak Iding baca. Apa pakai speaker Pak Iding, pakai mic Pak Iding mana? Pak Iding.
Coba ini halaman 23. Tak, taka. Silakan, Pak. Silakan, Beding. Tako. Coba Bapak berikutnya. Belajar itu. Baca itu. Taka. Tako. Kayaknya sama aja, Pak. Bapak coba Pak, silakan. Iya, pakai mic. Iya. Tako. Bagus. Silakan. Berikutnya silakan. Mas. Tako. Kayaknya sama aja kayaknya. Silakan Pak Raswan. Tako. Tako. Oke. Berikutnya Ibu. Coba Bu. Pengen denger? Tako. Bagus. Ibu berikutnya silakan. Tako. Kalau ain mati ta'lamun. Ta'lamun. Alamin. Ibu sekali lagi Bu, sekali lagi coba. Tak. Kayaknya sama aja ya. Coba berikutnya silakan. Tak. Ya. Tak. Ibu silakan Ibu. Bu Erna silakan. Tak. Ya, katanya harus jelas perbedaannya antara tak lalu dengan dengan tak dengan taka. Silakan. Coba. Tako. Ibu silakan Berna. Kayaknya kok sama aja ya. Tako. Coba berikutnya di belakang Ibu, di belakang Bu Erna. Taka. Kalah ya, itu kan mati kopnya. Ibu silakan berikutnya. Tako. Oke, berikutnya silakan Ibu. Coba. Tako. Oke, berikutnya silakan. Tako. Taka. Berikutnya Ibu silakan. Tako. Oke, berikutnya kemudian ke sini langsung di kalimat takulu. Ibu satu baris Ibu. Ya, Ibu silakan dari takulu. Takulu. Terus. Terus. Akromu. Akwamun. Oke, Ibu berikutnya silakan. Coba baris kedua. Rakfatun, laknatin, sakrotun, tako haru. Oke, baris berikutnya Ibu silakan. Baris ketiga di akhtona coba. Bak dihi lazikro ruzikna. Oke, berikutnya silakan Ibu. Jadi imtalakti silakan. Imtalaki. Agak suaranya serak. Iya. Toina yuk tiru Ya. syuk ya
Oke, Ibu terus berikutnya silakan. Dari Mu'minun. Mu'minun, Mu'tadin, Iya. Mukramun, Yaqra'u. Oke, bagus. Ibu berikutnya silakan ke Ibu Meli. Berikutnya dari Yu'tihi silakan. Yu'tihi nikmati bukmum yum. Jangan panjang. Om Yum. Yun. Jadi Om Yun jangan. Om Yun. Yum. Oke, halaman 24. Masih latihan huruf yang tadi. Fal ya'ti Ibu. mustami'uhum Iya. huwa aqna wa aqna. Berikutnya Ibu silakan coba baris ketiga dari atas. Hosmani bagho ba'zuna amhil hum ruwaidan Bagus, Ruwai dan ya bagus. Berikutnya Ibu silakan. ya tanah zauna fiha Fiha. ka'sa min ma Ma. lihim sa'i'a. Ya, syai'an. Ya, Ibu ke sini silakan. Ibu. Udah deh, silakan. Naba'ahum. Ba'a itu ba'da. Terus Ibu, terus berikutnya Ibu Ai. Fa'asarna. Fa'asarna bihi naq'an. Iya. Terus lisa'iha. Bisa naharodiyatun, Radiyatun. Lasya'ya, Lisa bukan la. Lisa Yaha, yiha. Lisa Yiha Rodiyatun. Oke, Ibu Dewi. Baris terakhir di bawah. Lanjut. Kholak lah. Langsung. Jauzain. Oke, jadi itu membedakan hamzah mati, ain mati, kaf mati, kof mati. Karena itu hampir sama kalau dia mati. Tak, itu kalau Bapak dan Ibu mendengarkan ada seorang qori dari Iran. Namanya itu Muhammad Ahmad. Wah, ketika dia membaca ain mati itu mantap banget. Ta'lamun, ya ta'lamun, ma la ta'lamun. Jadi bukan ta'lamun tapi jadi lembut ya. Ta'lamun. Ya, oke. Ya, bagi berikutnya adalah halaman latihan. Di halaman 25-nya latihan materinya tadi. Kemudian kita halaman ini sampai dari halaman 25 sampai selesai itu latihan semua materinya tadi. Ya, materinya membedakan hamzah mati, ain mati, kaf mati, dan kof mati. Kita baca halaman terakhir, halaman 32 buku 4. Ya. Ya, kita baca 1, 2, 3. Wa idza ra'au
rotan. Terus yamshi laini wa ishaqa wa yaquba. Terus hafafnahuma binakhlin. Terus wahum wa aktsaruhum la. Lanjut ya laitani lam usyrik wa kana amruhu furuton. Terus lina jatika ila ni'ajihi la tu'akhidni bima nasitu wala turhiqni wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yazid. Huruf mim yang artinya mi'atin, yang artinya 100, itu selalu pakai alif tapi dibacanya tidak panjang. Tidak boleh mi'atun tapi mi'ati. Ya, walaupun ada alifnya, ya. Jadi alif itu tidak berfungsi. Jadi tulisannya adalah mimnya panjang. Ya, mi'atin. Ya. Ini mi'atin. Ya, mi-nya ini tidak panjang. Walaupun ada alifnya. Ya, tidak panjang. Itu khusus di angka 100 itu. Itu mi'atin itu 100. Artinya 100. Mi'atan, mi'atin atau mi'atun itu artinya 100 dan ada alifnya. Tapi tidak dibaca panjang. Ya, jangan dibaca panjang walaupun ada alifnya. Kenapa begitu? Ya tanya aja semua orang Arab lah. Oke. Ya Bu. Jadi ada pengecualian ada. Ya. Jadi ada wau tadi wau zaidah. Ada lagi kan di surat-surat tertentu nanti bacaan yang ismam, yang imalah, yang tashil, yang yang saktah, yang tidak boleh bernafas, ya. Tidak boleh, tapi berhenti sebentar, tidak bernafas. Di buku Iqra itu tidak masuk. Adanya nanti di sini, di tajwid, di buku hijau ya, adanya di sini. Itu nanti nanti kita sesi terakhir lah itu ya. Sesi terakhir kita akan bahas yang bacaan gorib ya, bacaan-bacaan yang asing, bacaan-bacaan yang aneh. Untuk yang tidak panjang itu mi aja Pak ya? Ya. Mi aja. Mi'atin ya, bacanya mi'atin ya. Kalau ma nggak mungkin Pak ya, ma Nggak mungkin ya. mi aja berarti. Pasti mi dia. Tapi ada alifnya. Ya. 100 tadi ya, 100. Alfun 1000, mi'atin 100. Ya. 100 itu artinya apa Pak ya? Iya, artinya 100. Baik, kita akan lanjutkan Bapak dan Ibu di buku 5 halaman pertama. Ini yang disebut ada hamzah wasol dan hamzah qata. Ya. Ya, buku 5 halaman pertama. Ya, sekaligus kita akan bicara soal bagaimana kalau berhenti. Nah, kalau berhenti itu nanti ada di buku 5 ada ya. Ini kita akan bicarakan dulu alhamdu, alif dianggap tidak ada. Namanya kalau alif ada lalu tidak dibaca itu pasti hamzah wasol. Ya. Tidak dibaca pasti itu hamzah wasol.
Kalau dia ada dan harus dibaca, pasti itu hamzah qata. Ya, kalau di sini semuanya adalah ini hamzah wasol. Di halaman ini semuanya hamzah wasol. Hamzahnya mana, Pak? Hamzahnya tidak ada ya. Kalau di Quran Timur Tengah pasti ada. Di Quran kita Indonesia, Bapak dan Ibu, itu salah satu bukan kekurangan ya, mungkin ini disesuaikan dengan kita, dengan Indonesia khususnya membaca itu hamzahnya tidak ditulis. Padahal kalau dalam imla, dalam bahasa Arab itu salah sebenarnya. Itu harus ditulis hamzahnya. Jadi alhamdu ini alifnya itu sebenarnya hamzah itu. Ya. Namanya hamzah wasol. Kenapa dikatakan hamzah wasol? Karena ketika dia disambung atau dengan huruf yang lain atau didahului oleh huruf yang lain, hamzahnya itu tidak bunyi. Maka dia disebutnya hamzah wasol. Tidak dibaca dia. Kalau diwasol tidak dibaca. Ma'al hamdi, alifnya nggak dibaca. Ya, jadi sebenarnya itu bukan alif tapi hamzah. Kapan kita tahu nanti ada hamzah qata? Nanti dalam Al-Quran seperti lafaz inna, ila, itu pasti hamzah qata. Hamzah yang selalu harus dibaca itu pasti hamzah qata. Baik disambung ataupun tidak, harus dibaca. Pokoknya poinnya harus selalu dibaca. Pasti itu hamzah qata. Kalau hamzah wasol kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Nah, itu kalau hamzah wasol kira-kira rumusnya begitu. Kalau hamzah wasol kadang-kadang dibaca, kadang-kadang tidak. Kalau hamzah qata pasti dibaca. Nah, redaksinya silakan buat sendiri ya. Ya. Jadi hamzah qata kadang-kadang hamzah wasol kadang-kadang dibaca, kadang-kadang, sedangkan hamzah qata harus dibaca. Nah, baik diwasol maupun tidak, pokoknya dia harus dibaca. Itu hamzah qata. Nah, jadi kalau begitu di halaman ini semuanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu sebenarnya Bapak di atas alifnya itu ada hamzah. Ya, ini ada hamzah di sini ini, Pak. Ada hamzah di sini. Ini hamzahnya. Kalau di Quran Timur Tengah ada itu selalu. Quran kita banyak yang enggak. Ya. Saya juga tidak tahu itu kenapa hamzahnya tidak dicantumkan. Itu. Padahal itu sedangkan alif Bapak, alif itu tidak pernah ada tanda bacanya, nggak pernah ada. Jadi kalau alif, ya alif ini tidak pernah ada tanda bacanya. Adanya apa? Alif ini hanya untuk memanjangkan. Jadi alif itu hanya untuk memanjangkan saja. Jadi dia tidak pernah ada tanda bacanya dia. Hanya untuk memanjangkan ma jadi ma. Ya. Jadi ini tuh baru namanya alif tuh ini kalau dia sendirian dan harus bunyi dia itu namanya hamzah. Ya. Jadi alif itu sebenarnya tidak pernah bunyi, hanya untuk memanjangkan huruf sebelumnya. Itu baru alif. Lagi ditemukan di Quran kan ada al-lazi itu kan alifnya. Berarti al-lazi itu apa itu? Hamzah apa itu? Hamzah wasol. Iya, karena dia kadang-kadang dibaca, kadang-kadang enggak. Itu hamzah wasol. Tapi yang harus terus dibaca pasti hamzah qata. Jadi al-lazi itu hamzah wasol itu, Pak. Ya, artinya apa? Kalau diwasol dia hilang, tapi kalau dia sendirian bunyi dia alladzi. Jadi yang kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak, itu pasti hamzah wasol.
Tapi kalau umpamanya inna, nggak mungkin dia tidak dibaca inna. Ah, contohnya umpamanya inna, ya, inna, ya, inna atau anna. Ini hamzah qata ini, nggak mungkin dia nggak dibaca. Inna atau anna, atau umpamanya ada innama. Innama, umpamanya dia ada innama. Ini hamzanya hamzah, pasti hamzah qata dia, karena selalu dibaca. Satu lagi tadi ketemu itu alazi, tapi alifnya itu nggak ada, tapi di bawahnya ada nun kecil itu. Itu sebenarnya dia karena huruf sebelumnya ada tanwin. Kalau nanti kita buka Qurannya supaya lebih konkret ya. Nun kecil itu adalah nun sebagai pengganti tanwin, seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahadun, tanwin domah, ahadun, Qul huwallahu ahadun lillah, itu ahadunillah. Tapi tanwinnya karena sudah diganti oleh nun kecil, maka tidak tanwin lagi, du saja. Asalnya dun menjadi du karena sudah diambil oleh nun kecil itu. Nah, lebih konkretnya harusnya Bapak coba lihat di Quran kita, Quran Indonesia itu selalu ada. Justru Quran Timur Tengah yang nggak ada, dibalik, karena kita dianggap sudah tahu. Ya, jadi kalau Quran Quran Timur Tengah itu nun kecil itu nggak ada, Pak. Quran kita yang ada. Nah, sementara hamzah Quran Timur Tengah yang ada, Quran kita yang nggak ada. Gitu. Ya, baca aja kedua-duanya lah. Pasti punya alasan sih. Ya, punya alasan kedua-duanya. Kalau kita lebih kepada supaya jangan salah ketika membaca. Itu. Tulisan aslinya kan tulisan Al-Quran Arab deh, tulisan. Iya. Aslinya kan tulisan yang tadi yang sakit tadi kan. Itu yang paling benar gitu. Kalau tulisan sih ya pasti tulisan Arab. Artinya Timur Tengah itu sudah jelas jadi panduan ya. Karena kita dianggap di situ, kita sudah dianggap tahu, jadi walaupun nunnya nggak dikasih, kita harus membacanya tetap pada nunnya. Iya, oke, itu ya. Karena nun itu sebenarnya munculnya kalau kita mewasolkan. Kalau nggak wasol, nggak keluar itu nun kecil itu. Jadi nun kecil itu sebagai pengganti dari tanwin, ya, dari tanwin. Ya, sering disebutnya ada nun wikoya, ada nun zaidah. Itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kebahasannya, nun kecil itu sebagai ganti dari tanwin sebenarnya itu. Ya, jadi kalau Bapak baru umpamanya baca Quran, contoh di surat Al-Baqarah juga ada. Bawa Quran apa? Enggak apa ya? Ya di HP mungkin ada. Surat 2 ayat 180. Itu ada nun kecil. Ya, Al-Baqarah ayat 180, boleh dibuka aja. Ada intaroka khairon al-wasiyah. Itu khaironil wasiyah. Ya. Ada, Pak? Ya. Yaitu nun kecilnya ditulis di situ sebagai ganti dari tanwin khairon. Asalnya dari khairon tanwin itu. Iya, khairon, kemudian ya. Khairon al-wasiyah. Coba saya tulis ya.
Supaya lebih jelas di sini pengganti tanwin ya. Khairon al-wasiyah. Ya. Ini khairon ya. Ada khairon, ini tanwinnya nih. Khairon al-wasiyah. Ya, al-wasiyah. Khairon al-wasiyah. Ya. Ini tanwin ini kalau kita wasol harus keluar nun kecil di sini. Ya, harus ada nun kecil di sini. Ganti mana? Nih, satu nih. Jadi nanti kalau disambung tidak boleh khairon nil, tapi khairo satu. Tidak boleh dibaca khairon nil wasiyah, tapi khaironil. Jadi ro-nya dibaca satu, tidak tanwin lagi kalau nunnya bunyi di sini. Tapi kalau Bapak berhenti di sini khairo, kembali al-wasiyah, tidak dibaca nunnya kalau Bapak berhenti di sini. Kalau berhenti al-wasiyah nunnya tidak dibaca. Kalau nyambung baru dibaca nun kecilnya nih. Gitu. Jadi khaironil wasiyah. Tapi kalau Bapak berhenti di sini jadi mad iwad. Khairo, dua ketukan. Lalu di sininya al-wasiyah. Ya. Bacanya al-wasiyah, tapi begitu Bapak menyambungkan khaironil wasiyah. Lanjut. Kalau mulai dari awal nggak dibaca ya? Ya. Kalau disambungkan in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Itu kalau sambung. Kalau berhenti in taraka khaira al wasiyatu lil walidain. Oh, di sini ada tandanya, Ustaz. Disambungkan khaironil itu ada nun kecil di bawah pakai kasroh. Ya. Jadi jelas gitu loh. Baca nilnya itu. Ya, itu Quran Indonesia, Quran kita. Agak jelas. Oke. Dibaca di situ. Khaironil. Kalau pakai itu